Suatu kali Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Adalah hadis Imam Darimi, hadisnya hasan. Hasan itu bagus, yuhtaju kas-sahih, boleh dipakai seperti hadis sahih. Apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, kapankah engkau sadar engkau seorang Nabi? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Dulu sedari aku masih kecil, masih muda belia, anak-anak, budak-budak kecil, tiba-tiba sedang bermain dengan anaknya ibu susuku. Siapa nama ibu susunya? Halimah. Halimah sesuai dengan namanya, Halimah, santun, lembut, akhlaknya sangat luar biasa. Anaknya Halimah bermain-main bersama baginda Rasulullah SAW yang masih kecil. Tiba-tiba ada dua makhluk bersayap, berjubah putih, berserban putih, turun dari langit. Turun baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, masihlah kecil. Tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Jibril yang bersayap itu. Dan ada satu lagi, Sayyidina Mikail, diambil, dibelah dadanya. Melihat dibelah dadanya, saudara susunya lari mengejar ayah bundanya, hendak mengadu, ayah bunda, Muhammad, kutilah Muhammad, Muhammad hendak dibunuh, saudaraku hendak dibunuh oleh orang bersayap. Akhirnya ibunda Halimah dan suaminya bergegas, bersegera lari. Tapi Nabi Muhammad sudah kembali bermain. Dadanya dibelah cepat sekali, karena yang mengoperasi, yang membedah adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril bertubuh tanah atau bertubuh cahaya, disebut jismun nurani. Jismun, sedangkan kita ini jismun ardiyatu turabi, tini. Ini jisim, benda yang tercipta dari tanah. Sedangkan malaikat jisim, benda yang tercipta dari cahaya. Maka dia belah dada Nabi secepat cahaya. Karena kecepatannya cahaya, dia tidak menyakiti tubuh fisik Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Bunda Halimah, wahai Ananda, betulkah ada orang yang tidak bunuh kau? Baginda jawab, tidak. Tapi betul ada dua orang bersayap putih. Ambil aku lalu bedah dadaku, belah dadaku. Jantungku diambil. Di jantungku ada dua titik hitam. Dua titik hitam dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lalu disucikan, dibersihkan dan diisikan dengan air iman dan air hikmah. Karena ini airnya malaikat. Ini air, bukan air ma seperti air yang ada di negeri sembilan. Ini air cahaya, ma'un nurani. Dua titik itu hilang, sedangkan titik gelap, noda hitam di kutolbu saya belumlah habis. Maka saya bukanlah orang suci, kita bukanlah orang suci. Kita datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengaku, ya Rasulullah, kami penuh dosa, kami penuh maksiat, kami penuh durhaka. Tolong terima kami jadi umat-Mu. Amin. Itulah baginda Rasulullah dibelah dadanya di awal kali pertama. Apa kata beliau? Itulah masa saya sadar, saya tahu, saya mengerti, saya seorang Nabi Allah. Saat itu Rasulullah berumur antara 5 tahun sampai 7 tahun. Wallahu a'lam umur yang tepatnya. Apa artinya Rasulullah telah jadi Nabi sebelum 25 tahun? Tidak seperti di buku-buku ajar yang ada di madrasah, di sekolah. Disebutkan umur 25, saya tak tahu itu dari buku mana, marja' mana.
Referensi dari mana? Rujukannya mana? Yang benar, beliau sudah sadar sedari kecil, tapi diangkat jadi nabinya sebelum lahir. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini sahih, kita tak ada pakai hadis palsu. Walaupun saya lihat sahabat-sahabat saya kadang guna hadis palsu, saya tegur baik-baik. Kita tak boleh juga marah-marah, ya. Harus watawasau bil haq bis sabr, ya. Harus dengan kelembutan. Tidak boleh hadis palsu kau sesat, tak boleh, ya. Maka fatwa tidak boleh langsung fatwa. Kita harus didik dulu, bina dulu, baru kita fatwa. Jika dia tidak mau dibina, baru kita fatwa, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, kapankah engkau menjadi nabi? Apa jawaban Nabi SAW? Kuntu nabiyyan, aku telah jadi nabi. Adam masih tanah, Adam masih air, ya. Bahkan sebelum ada air, sebelum ada tanah, sudah jadi nabi. Inilah yang dikhabarkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Inni mubasyir bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku hendak mengkhabarkan kalian nabi akhir zaman, ismuhu, nama. Ism bahasa Arab itu nama yang tinggi. Sumu artinya tinggi, luhur. Nama tingginya Ahmad, nama langitnya Ahmad. Kata Sidi Ahmad Tijani, Ahmad itu nama langit, Muhammad itu nama bumi, ya. Sudah punya nama langit, tapi ilmu ini lagi ditutup, ya. Saya tak mau bahas dulu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi, sudah rahmatan lil alamin sebelum ada Adam, Sayyidina Adam. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad belum membawa rahmat kecuali setelah bangun khilafah, ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Beliau telah rahmatan lil alamin sebelum alam ini dicipta. Rahmat itu sifat Allah, Rahim nama Allah. Rasulullah diberi gelar wabil mu'minina rauf rahim. Tadi adik-adik kita pelajar baca itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu rauf. Rauf nama Allah. Nama Allah dinamai untuk Nabi Muhammad SAW. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu nama Allah, tapi diberikan gelar untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita hendak baca salawat, ada satu kitab namanya Dalail, ya, Dalail. Kitab Dalail Khairat ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Beliau tulis di situ nama-nama Rasulullah yang sangat banyak, yang disarikan dari kitab Asy-Syifa dan kitab-kitab lain, ya. Adalah di situ nama Rauf, Rahim. Itulah nama Rasulullah SAW. Jadi kita di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang biasa terjemah, tapi terjemahannya tidak ada makna. Tidak aku ciptakan jin manusia menyembah, hampa, empty, you know, empty, farif, fadhi. Tak ada makna. Harus ada makna. Ini ayat-ayat mulia. Tidak akulah cipta manusia, jin manusia, kecuali dia untuk mengenal aku. Itulah tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, tafsir sahabat, bukan tafsir Ar-Razi, ya, bukan ajaran Ar-Razi, itu ajaran sahabat. Diulang tafsirnya oleh Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, murid-murid daripada beliau. Maka ini ilmunya para sahabat, ilmunya para sahabat.
Belakangan saya dengar ada beberapa dai-dai, ustaz-ustaz membid'ahkan ilmu tentang kajian Nur Muhammad. Ya Allah, dia tak baca kitabnya, berhenti jadi mufti. Serius, saya berbicara serius, saya bicara keras ya, walaupun lembut ya. Berhenti. Jangan ngaku pewaris Rasulullah SAW kalau tak baca karya-karya ulama-ulama pewaris Rasulullah. Cukuplah satu kitab tamat, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karya Al-Hafiz Al-Qadhi Iyyad. Apa kata beliau? Ketika sampai pada satu ayat, surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Allah lah nur, cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikata oleh Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid paling kuat hafalannya bernama Sa'id bin Jubair. Dan juga ada satu lagi Al-Kalbi. Ada Al-Ka'ab Al-Ahbar, bukan Al-Kalbi. Ka'ab Al-Ahbar, ya, orang Yahudi masuk Islam, mu'allaf di zaman sahabat Nabi. Sepakat mengatakan, mufakat mengatakan bahawa mathalu nurihi ay nur Muhammad. Jadi ini bukan perkataan ulama Melayu, ya, bukan cikgu-cikgu Tuan Guru, bukan. Itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Katanya ikut orang salaf, ya. Katanya manhaj kita manhaj salaf. Ayo kalau ikut salaf. Imam Sa'id bin Jubair, beliau bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mu'tamad. Ya, masyayikh kita di Makkah dulu, Syekh Yasin Al-Fadani, Abu Ya Sayyid Alawi, dan anaknya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi, Syekh Hasan Nasrad, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menganjurkan baca kitab ini. Ya, saya harap tuan-tuan guru juga bagilah ilmu ini. Ya, cuma kitabnya tebal. Ya. Kalau malas baca saya kasih cerita ya. Maka orang-orang yang banyak ingkar, banyak jahilnya. Man kathura inkaruhu ishtadda jahluhu. Ciri-ciri orang yang sangat jahil, banyak ingkar. Udahlah, jika tak faham, uskut, diam. Ya, jangan banyak bicara, karena setiap kalam ada hisabnya. Ada hisabnya. Ya. Dan malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ruh kita ini jika disebut nama baginda Rasulullah dengan cara yang benar pasti merinduinya.